Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisa, regresi, dan korelasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu pertama ada Renaldi Ulfianda, ada Elvi Efrida, Vini Novikasari, Dini Indriani, dan Sugeng Riyadi. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Pertama, kita harus mengetahui analisis regresi tersebut adalah metode yang secara konseptual sederhana untuk mengetahui hubungan di antara variabel. Bisa disebut juga sebagai metode statistik yang berguna untuk memodelkan fungsi hubungan di antara variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya, atau bisa sebut juga sebagai variabel yang dipengaruhi kedudukannya oleh variabel independen. Setiap perubahan nilai atau skor dalam variabel dependen bergantung pada variabel independen. Hal ini dalam metode regresi biasanya dilambangkan dengan notasi Y. Lanjut ke regresi dengan data panel. Data panel sendiri merupakan gabungan antara dua data cross-section dan data time series. Data cross-section terdiri atas beberapa objek, sedangkan data time series biasanya data yang berupa suatu karakteristik tertentu. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Contoh kasus yang akan kita gunakan di sini termasuk ke dalam jenis data panel dengan 4 unit cross-section dan 10 observasi time series. Yaitu unit cross-section terdiri dari perusahaan asuransi, Aqua Golden, asuransi bintang, dan sepatu bata. Sedangkan observasinya dilakukan dari tahun 1991 sampai tahun 2000. Pada kasus ini, data yang akan digunakan adalah data hubungan valuasi atau yang bisa disebut dengan Camp Dividend Trends yang diduga dipengaruhi oleh laba dan nilai buku ekuitas pada tahun 1991 sampai 2000. Lanjut, ini adalah data-data dari contoh kasus di atas. Ini juga merupakan data-datanya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Dan terbagi dari 4, yaitu 1. Uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Penaksiran model regresi data panel berganda. Penaksiran model, pendekatan fixed effect, pendekatan random effect. Uji signifikansi model dengan pendekatan fixed effect atau FEM terbagi 2, yaitu uji bersama atau uji F, uji parsial atau uji T. Uji signifikansi model dengan pendekatan random effect atau RAM terbagi 2, uji bersama atau uji F dan uji parsial atau uji T. Uji asumsi klasik, uji normalitas, perumusan hipotesis HO, yaitu data tentang nilai valuasi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 yaitu data tentang nilai valuasi berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Statistik uji, dengan bantuan software SPSS diperoleh nilai sebesar 0,369. Kriteria pengujian, dengan taraf signifikansi A sebesar 0,05, maka 0,369 lebih besar dari 0,05. Artinya HO diterima. Kesimpulan, data tentang nilai valuasi berasal dari distribusi normal. Uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, perumusan hipotesis. HO yaitu sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2, tidak terdapat heteroskedastisitas. H1 yaitu sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat 2, terdapat heteroskedastisitas. Statistik uji, perkalian jumlah observasi dengan R kuadrat atau NR kuadrat dengan bantuan software SPSS
diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,554 dan N sebesar 10, sehingga diperoleh nilai O kali R. Kriteria pengujian dengan mengambil A sama dengan 5% dari tabel distribusi G kuadrat diperoleh X kuadrat O 9,2 sama dengan 5,99 karena O kali R kuadrat sama dengan 5,54 lebih kecil atau sama dengan X kuadrat T sama dengan 5,99, maka HO diterima. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Baiklah, saya akan melanjutkan di metode selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama, ada perumusan hipotesis yang dilambangkan dengan HU, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas. Yang kedua, H1 yang artinya terdapat masalah multikolinearitas. Dan step keduanya, statistik uji. Dengan bantuan software SPSS diperoleh VIF sebesar 2,24921. Yang ketiga, kriteria pengujian. Tolak HU jika nilai V lebih besar dari 10, karena nilai V sama dengan 2,2491 lebih kecil dari 10, maka HU diterima. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. Metode selanjutnya ada uji autokorelasi. Di sini juga ada perumusan hipotesisnya, yaitu HU yang artinya tidak terdapat masalah autokorelasi dan H1 terdapat masalah autokorelasi. Dan pada statistik ujinya dengan bantuan software SPSS diperoleh nilai DW sebesar 1,623 dan kriteria pengujian karena diperoleh nilai DW sebesar 1,623 dan berdasarkan tabel Durbin-Watson pada lampiran 5 dengan N sama dengan 40 dan K sama dengan 3 diperoleh nilai D sama dengan 1,3384 dan D sama dengan 1,6589, sehingga D sama dengan 1,3384 lebih kecil dari D sama dengan 1,623 lebih kecil dari D, maka sama dengan 1,6589, maka dapat disimpulkan bahwa HU ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model tersebut mengalami masalah autokorelasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan metode yang berikutnya, yaitu penafsiran model regresi data panel berganda. Pertama, penafsiran model pendekatan fixed effect. Dengan bantuan software eView, inilah hasil dari data yang tadi yang telah diproses dengan software eView, yaitu Y sama dengan 894,6588 ditambah 2,763558 X1 ditambah 0,448184 X2. Selanjutnya, dengan penafsiran model random effect dengan bantuan software eView 7, maka diperoleh persamaan model regresi dengan menggunakan pendekatan random effect sebagai berikut, yaitu Y 879,5391 ditambah 2,792633 X1 ditambah 0,446204. Ini merupakan nilai yang didapatkan dari bantuan software tadi. Selanjutnya uji signifikasi, yaitu uji signifikasi model dengan pendekatan fixed effect. Yang pertama dilakukan dengan uji bersama. Perumusan hipotesisnya HU, beta
2 sama dengan 0, HI beta 2 tidak sama dengan 0. Statistik ujinya dengan bantuan software tadi diperoleh nilai F sama dengan 14,46. Kriteria pengujiannya dengan mengambil nilai alfa sama dengan 5% dari tabel nilai F dengan D1 sama dengan 2 dan D2 sama dengan 36 diperoleh nilai F tabel sebesar 3,25. Karena F sama dengan 14,46 besar dari 3,25 maka HU ditolak. Kesimpulannya, model dengan pendekatan Fischl effect yang digunakan signifikan. Uji signifikan model dengan pendekatan Fischl effect dengan uji parsial. Berikut perumusan hipotesisnya, statistik ujinya, kriteria pengujiannya, dan kesimpulannya bahwa variabel bebas X1 signifikan sedangkan variabel bebas X2 tidak signifikan. Dengan demikian variabel earning per share atau EPS mempunyai pengaruh terhadap variabel cum dividend price sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Selanjutnya uji signifikasi model dengan pendekatan random effect, yaitu pertama dengan uji bersama. Berikut perumusan hipotesisnya sama seperti yang pertama kali tadi dan dengan bantuan software eView. Ini hasilnya. Terus kriteria pengujiannya dan berikut kesimpulannya adalah model dengan pendekatan Fischl effect yang digunakan signifikan. Selanjutnya dengan uji parsial dari random effect tadi. Ini perumusan hipotesisnya dan statistik ujinya dan mendapatkan hasil dengan berikut. Kriteria pengujiannya dengan mengambil alfa sama dengan 5% dari tabel T dengan nilai derajat kebebasan sebesar D sama dengan N kurang K sama dengan 40 kurang 3 sama dengan 37. Diperoleh nilai T. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X signifikan sedangkan variabel bebas X2 tidak signifikan. Dengan demikian variabel earning per share mempunyai pengaruh terhadap variabel cum dividend price sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut dari data yang ada. Baiklah, selanjutnya ada materi korelasi sederhana, yaitu digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi. Selanjutnya ada interpretasi nilai koefisiennya. Menurut Sugiono adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada bentuk hubungan antara dua variabel. Yang pertama yaitu korelasi linear positif, yaitu jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Yang kedua, korelasi linear negatif. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun dan sebaliknya. Yang ketiga ada tidak berkorelasi, yaitu apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Selanjutnya kita memiliki contoh soal yang telah diubah ke dalam bentuk data. Tabel data. Di sini kita mempunyai 12 subjek atau 12 siswa yang akan kita hitung korelasi kecerdasannya dengan prestasi belajarnya. Sebelum menghitung korelasinya, ada baiknya kita membuat tabel seperti berikut ini untuk mempermudah perhitungan korelasi. Berikut ini adalah rumus dari korelasi untuk mencari korelasi itu sendiri, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Selanjutnya kita masukkan nilai tadi ke dalam rumus. N ini adalah jumlah data kita atau subjek kita, yaitu 12, dan sigma XY kita yaitu 18726 dikurang sigma X yaitu 355 dan sigma Y kita 626.
N tadi 12 dan dikali sigma X kuadrat kita 10,959 dikurang sigma X pangkat 2 kita 355 di pangkat 2. N-nya 12 dan sigma Y pangkat 2-nya yaitu 32816 dikurang sigma Y 626 di pangkat 2 kan. Selanjutnya kita kalkulasikan nilai-nilai tadi. Itu 12 dikali 18726 hasilnya 224712. Selanjutnya 355 dikali 626 hasilnya 22230. Dan selanjutnya 12 dikali 10,959 hasilnya 131508. Selanjutnya 355 pangkat 2 yaitu 126025. Selanjutnya 12 kali 32816 yaitu 393792 dikurang 626 pangkat 2 yaitu 391876. Selanjutnya kita hitung lagi yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 224712 dikurang 22230 hasilnya 24882. Kemudian 131508 dikurang 126025 ini dikurang dan 393792 kurang 391876 dikurang. Masing-masing dari hasil pengurangan tersebut dikali kemudian diakarkan maka akan mendapatkan 3241,207. Selanjutnya 2482 dibagi 3241,207 akan mendapatkan hasil 0,766. Ini merupakan hasil dari SPSS atau bukti dari hasil yang kita cari tadi. Di sini bisa kita lihat kecerdasan dengan prestasi belajar nilai korelasinya adalah 0,766. Hasilnya sama dengan yang kita cari manual tadi, itu membuktikan bahwa hasil yang kita cari manual tadi itu terbukti benar. Selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan dari atau kita bisa menganalisis korelasi sederhana yang didapat dari korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar adalah 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Ini merujuk pada interpretasi nilai koefisien menurut Sudiono yang telah kita bahas di awal tadi. Sedangkan bentuk hubungan adalah linear positif karena nilai R atau korelasi tadi positif. Berarti semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, itu saja dari kelompok kami tentang analisis regresi dan korelasi. Sekian dan terima kasih.